Ini tips untuk kalian yang sedang membuat CV atau ingin memperbaiki CV untuk melamar pekerjaan. CV itu merupakan cerminan kalian, biodata kalian, dan juga detail tentang kemampuan kalian. Jadi ada beberapa poin yang biasanya perusahaan itu akan nilai dari CV kalian. 1. Biodata. Kelihatannya simple, tapi ini penting. Mostly candidates itu hanya menuliskan nama, alamat. Terus ya ada beberapa mereka memberikan email juga. Tapi banyak sekali yang skip tanggal lahir. Tanggal lahir ini sangat penting bagi perusahaan karena beberapa perusahaan akan mencari candidates dengan umur tertentu. Ada minimum dan maksimumnya. Dan ini sangat merepotkan bagi perusahaan untuk bertanya, kalian lahir tanggal berapa? Hanya membalas email dengan menanyakan tanggal lahirnya. Terus selain itu, kontak. Beberapa kandidat itu lupa menyertakan kontak telepon. Ada juga yang menyertakan kontak telepon, tapi typo, salah. Sehingga nyasar ke nomor lainnya. Atau kandidat itu lupa mengupdate nomor telepon, padahal si kandidat itu sudah ganti nomor telepon. Ini tentang biodata ya, sudah clear. Oh ya, di dalam biodata juga itu kalian juga sertakan email, dan juga lebih baik juga jika kalian punya LinkedIn, kalian juga sertakan URL link yang sudah clickable ya. Tinggal diklik langsung ke URL tersebut. Terus selain biodata, itu kan biasanya kalian memperlihatkan pengalaman kerja kalian. Jika fresh graduate nih, berarti kan yang bisa ditonjolkan adalah education kalian dan pengalaman lainnya. Misal nih untuk fresh graduates, biasanya perusahaan itu akan ngelihat, oh kalian tuh dari universitas mana. Ini nggak dipungkirin ya, beberapa perusahaan itu akan cukup impress dengan candidates yang lulusan universitas tertentu. Ini bagi perusahaan yang mencari fresh graduate. Memang biasanya tuh lulusan mana itu cukup penting. Terus IPK-nya, dia IPK berapa. Terus selain itu dia ingin tahu juga pengalaman selama berkuliah itu, apakah ada pengalaman berorganisasi, ada pengalaman internship, magang. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh candidates ini selama dia berkuliah. Tidak hanya kuliah saja, tapi apa saja kegiatannya. Terus juga selain pengalaman berorganisasi, itu penghargaan. Jika si kandidat ini, selama dia kuliah, dia itu mendapatkan banyak penghargaan, dia menang awards, dia menang perlombaan, itu sangat penting bagi perusahaan. Terus kalau untuk fresh graduates, itu juga penting sekali, soft skill dan hard skill. Itu bisa menuliskan, soft skillnya apa, hard skillnya apa. Selain itu, jika kandidat ini punya sertifikasi, itu juga bisa dituliskan. Punya sertifikasi apa, di tahun berapa, sertifikasinya judulnya apa. Terus juga skripsinya, judul skripsinya apa. Itu mungkin dikasih deskripsi, nggak usah panjang lebar, tapi apa yang menurutmu cukup impresif dari skripsi kalian dan cukup menggambarkan skripsi kalian. Terus untuk fresh graduates ya ini, jika kalian punya portfolio, ini misalnya kalau graphic design atau kayak di IT, itu tuh biasanya kan juga bisa dilihat portfolionya. Silahkan sertakan portfolio kalian. Terus ini ada hal juga yang sebenarnya tuh penting nggak penting. Ketika kalian membuat CV, kalian gunakan template yang baik. Dalam arti nggak harus warna-warni dan sebagainya, tapi rapi. Banyak juga tuh candidates yang hanya menggunakan Microsoft Word dan itu tuh nggak rapi.
sebenarnya nggak harus pakai template ya, tapi misal pun ada template, pilihlah template yang kira-kira tuh nggak berat. Karena apa? Kalau kalian bikin suatu CV kalian itu tuh bisa puluhan mega, itu males buat di-download ya. Terus kedua, kadang-kadang nggak bisa ke-upload juga. Jadi pilihlah template yang simple tapi rapi dan juga nggak berat. Ini untuk fresh graduate. Terus kalau untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, ini penting sekali. Misalnya di perusahaan A, bekerja di perusahaan A, sudah berapa lama? Dari tahun berapa, kalau bisa sama bulan. Bulan tahun berapa sampai bulan tahun berapa. Ini untuk apa? Perusahaan ingin tahu, oh dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, candidates itu tuh bekerja berapa tahun. Karena perusahaan itu nggak suka sama kuntu loncat. Jadi ketika melihat, oh ini cuma 4 bulan, dalam 5 tahun dia ada 7 perusahaan, itu sudah big no-no buat perusahaan. Mostly ya, saya bilang mostly perusahaan itu tuh punya pikiran negatif untuk candidate seperti itu. Terus selain durasinya dari bulan apa, tahun berapa sampai tahun berapa, itu yang penting juga. Misal nih kalau di IT, di role-nya apa? Oh ya, role-nya sebagai junior atau dia sebagai senior programmer atau back end atau front end. Terus juga ada deskripsi, misalnya projectnya apa yang dilakukan di dalam perusahaan itu. Deskripsi yang singkat saja, nggak usah panjang lebar, singkat. Terus apa aja teknologi yang digunakan di project tersebut. Selain itu, dia juga bisa mengincludekan award juga yang dia dapatkan, mungkin dari perusahaannya yang sudah dia bekerja sebelumnya atau dari institusi lainnya. Juga yang paling penting nih, ketika membuat sebuah CV, kalian misalnya menggunakan template nih, jangan lupa untuk menuliskan template-nya itu CV kalian. Terkadang nih, ada nih, saya lihat itu ada education-nya apa, terus lorem ipsum, kayak tulisan, kalau tahu kan template itu bisa ada lorem ipsum kayak gitu. Itu kan kelihatan banget bahwa candidates ini tuh nggak pay attention terhadap CV-nya. Ini terjadi loh, ini barusan aja ada candidates tuh yang sebenarnya cukup impresif, tapi klien itu dia bilang ini tolak, padahal dia lolos secara technical test loh. Emang kenapa? Ini bagus loh, dia juga pernah bekerja di foreign company. Coba kamu lihat tuh, education, terus bawahnya lorem ipsum. Itu udah langsung ketolak. Ada beberapa perusahaan yang benar-benar stretch banget masalah ini. Karena dia merasa bahwa dia terhadap CV-nya aja nggak detail, apalagi terhadap kerjaan. Dia bisa menyepelekan. Terus selain itu juga